Siapa sangka, di tengah ketatnya persaingan bulu tangkis Asia, 4 pasangan ganda putri Indonesia diam-diam dipersiapkan untuk misi besar yang bisa bikin publik tercengang kalau semua berjalan sesuai rencana. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kabar terbaru, analisis tajam, dan semangat membara dari dunia bulu tangkis. Kali ini, kita akan bahas kabar panas dari jagat bulu tangkis Asia. Ganda putri Indonesia sedang berada di titik krusial, dan dituntut meraih hasil maksimal di ajang prestisius Badminton Asia Championships tahun 2025. Nah, untuk kamu yang belum tahu, Badminton Asia Championships atau biasa disingkat BAC ini bukan turnamen sembarangan. Ini adalah salah satu ajang tertinggi di kawasan Asia yang jadi barometer kekuatan setiap negara. Dan disinilah, 4 wakil ganda putri Indonesia bakal turun gelanggang membawa harapan besar. Bukan hanya dari pelatih, tapi juga dari seluruh pecinta bulu tangkis tanah air. Asisten pelatih ganda putri Indonesia, Nitya Krisinda Maheswari, punya harapan besar terhadap skuad asuhannya. Tapi, menariknya, meski targetnya tinggi, Nitya tetap realistis. Ia bilang, semua kembali lagi ke performa anak-anak asuhnya di lapangan. Ini bukan cuma soal strategi atau latihan keras, tapi juga soal mental, fokus, dan keberanian saat berada di bawah tekanan pertandingan besar. Dari keempat pasangan yang akan berlaga, perhatian terbesar tentu tertuju pada pasangan andalan Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Pasangan ini saat ini duduk di peringkat ke-8 dunia. Sebuah capaian luar biasa, tapi juga jadi beban ekspektasi. Ana dan Tiwi, sapaan akrab mereka, punya tanggung jawab besar untuk tidak hanya tampil apik, tapi juga melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Tapi bukan cuma mereka, 3 pasangan lainnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada pasangan Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Fadia, yang sebelumnya sempat menjadi rekan Grecia Poli, kini membentuk kombinasi baru bersama Lani. Potensinya besar banget, tapi tentu adaptasi dan chemistry di lapangan akan jadi tantangan tersendiri. Kemudian ada pasangan Rachel Alessia Rose dan Melisa Trias Puspitasari. Mereka masih muda, tapi semangat dan determinasi mereka tidak bisa diremehkan. Nah, tantangan besar langsung menanti mereka karena di babak awal harus berhadapan dengan pasangan tangguh asal Tiongkok yang merupakan unggulan ke-7, yaitu Li Yijing dan Luo Sumin. Ini bakal jadi ujian sesungguhnya untuk Rachel dan Trias, apakah mereka siap untuk tampil di panggung besar atau tidak. Pasangan terakhir adalah Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu. Mereka akan melawan pasangan dari Taiwan, yaitu Shurin Hui dan Lin Ji-hyun. Bukan lawan yang mudah, tapi juga bukan yang tidak bisa dikalahkan. Kuncinya adalah bermain dengan percaya diri dan disiplin sejak awal. Nah sobat, Nitya sendiri sudah menekankan bahwa persiapan menjadi kunci utama. Ia berharap para pemain bisa membaca peta kekuatan lawan berdasarkan hasil undian atau drawing yang sudah keluar. Karena kalau kita bicara soal BAC, levelnya sudah bukan lagi setingkat SEA Games atau kejuaraan regional lainnya. Ini sudah kelas dunia, tapi dalam lingkup Asia. Semua lawan berat, semua pertandingan akan jadi perang strategi dan mental. Yang menarik, Nitya sebagai mantan pemain ganda putri tahu betul tekanan seperti apa yang sedang dirasakan para atlet ini. Itu sebabnya, ia sangat menekankan pentingnya komunikasi dan pengendalian diri di lapangan. Jangan sampai karena tekanan atau lawan yang lebih unggul rankingnya, para pemain jadi kehilangan kepercayaan diri. Buat kamu yang bertanya-tanya, seberapa besar peluang Indonesia di sektor ganda putri tahun ini? Jawabannya, cukup terbuka. Tapi memang, tidak bisa bergantung hanya pada satu pasangan. Semua harus tampil maksimal, semua harus punya mental juara. Karena seperti yang kita tahu, kejutan bisa datang dari siapa saja. Di turnamen besar seperti ini, yang bermain lepas dan berani biasanya justru bisa melangkah jauh. Sobat Catatan Badminton, ingat satu hal, di balik strategi dan teknik, ada semangat yang harus tetap menyala. Dan itu yang akan jadi pembeda. Kita pernah melihat bagaimana Grecia Poli dan Apriani Rahayu membawa pulang emas dari Olimpiade dengan semangat pantang menyerah. Kini, generasi baru seperti Ana, Tiwi, Fadia, dan yang lainnya harus bisa menyalakan semangat yang sama. Jadi, mari kita dukung para Srikandi bulu tangkis kita dengan doa dan semangat dari rumah masing-masing. Jangan lupa pantau terus update pertandingan mereka, karena siapa tahu,
Kita akan menyaksikan sejarah baru tercipta di Badminton Asia Championships tahun ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena di catatan badminton, kita nggak cuma bahas hasil pertandingan, tapi juga kupas tuntas strategi, drama lapangan, sampai kisah-kisah inspiratif di balik layar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan kabar-kabar seru lainnya dari dunia bulu tangkis. Tetap semangat, tetap dukung atlet Indonesia, dan salam smash dari catatan badminton. Siapa sangka pasangan muda ini langsung dilempar ke medan perang terbesar Asia, dan lawan pertama mereka adalah raksasa tuan rumah. Halo, sobat catatan badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani kamu dengan kabar-kabar hangat dari dunia tepok bulu. Hari ini, kita bakal bahas satu momen penting yang gak boleh dilewatkan. Debutnya pasangan muda berbakat Indonesia, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, di ajang Badminton Asia Championships 2025. Yap, bener banget. Pasangan yang akrab disapa Jafar dan Feli ini siap mencatat sejarah pribadi mereka. Untuk pertama kalinya, mereka dipercaya tampil di panggung besar Asia, bertarung di level kontinental bersama para jagoan top Asia lainnya. Dan yang bikin tambah spesial, debut ini datang lebih cepat dari dugaan mereka sendiri. Pada Minggu subuh waktu Indonesia Barat, tanggal 6 April 2025, tim bulu tangkis Indonesia resmi bertolak ke Ningbo, Cina. Jafar dan Feli pun ikut dalam rombongan yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, dengan semangat membara menyambut tantangan di depan mata. Felicia mengungkapkan rasa syukurnya dalam pernyataan resmi. Bersyukur banget bisa dipercaya main di Badminton Asia Championship untuk pertama kali. Ini di luar ekspektasi kami. Nggak nyangka bisa secepat ini, ujarnya penuh semangat. Pasangan ini memang bukan satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda campuran. Mereka akan berjuang bersama 3 pasangan lainnya, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, serta Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Tapi, perhatian lebih memang mengarah ke Jafar dan Feli karena ini adalah langkah pertama mereka di ajang sebesar ini. Dan langsung di babak pertama, mereka sudah dihadapkan dengan tantangan berat. Lawan yang menanti adalah unggulan ke-7 asal tuan rumah, pasangan tangguh Cheng Xing dan Sang Chi. Tapi bukan Jafar dan Feli namanya kalau langsung ciut. Mereka justru ingin memaksimalkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kami nggak mau menyia-nyiakan kepercayaan ini. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, ujar Jafar, menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk bisa tampil siap di Badminton Asia Championships 2025 ini. Jafar dan Feli menjalani persiapan yang intensif. Mereka fokus mengevaluasi performa dari 2 turnamen sebelumnya, German Open dan Orleans Masters. Nah, mari kita bahas sedikit kiprah mereka di 2 turnamen itu. Di German Open, Jafar dan Feli berhasil menembus babak perempat final. Tapi sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan pasangan asal Belanda, Robin Tabeling dan Alessandra Boje, dengan skor 18-21 dan 11-21. Sementara di Orleans Masters, mereka sedikit turun performanya dan terhenti di babak 16 besar. Namun, mereka sempat memberikan perlawanan sengit melawan pasangan Denmark, Jasper Toft dan Amalie Magelund, dengan skor 13-21, 21-16, dan 19-21. Walaupun kalah, mereka berhasil mencuri 1 game yang menunjukkan kalau potensi mereka memang luar biasa. Pasangan muda ini sebelumnya juga sukses mencetak prestasi gemilang di level Super 100. Mereka adalah juara Indonesia Masters Super 100 2 kali berturut-turut, di tahun 2023 dan 2024. Prestasi itu jadi bekal penting yang mengantarkan mereka dipercaya turun di level lebih tinggi. Jadi, bisa dibilang bahwa Badminton Asia Championships tahun ini adalah ujian sekaligus panggung pembuktian bagi mereka. Jafar dan Feli bukan hanya mewakili merah putih, tapi juga membawa harapan publik bulu tangkis Indonesia yang rindu akan kebangkitan sektor ganda campuran. Dan ngomong-ngomong soal BAC, ajang ini akan berlangsung dari hari Selasa, 8 April sampai Minggu, 13 April 2025. Total, ada 19 wakil Indonesia yang bakal bertarung di sana, dari berbagai sektor. Ini adalah salah satu kejuaraan paling bergengsi di Asia, yang jadi barometer kekuatan negara-negara bulu tangkis di benua kuning. Kembali ke Jafar dan Feli, mereka sadar kalau jalan menuju puncak bukan hal yang mudah. Tapi justru dari situ, mereka ingin terus belajar dan berkembang. Kami ingin menikmati semua proses dan perkembangannya. Kami mau lebih baik dan lebih baik lagi, kata Felicia penuh semangat. Dan kita semua tahu, proses itu penting. Tapi,
Keberanian untuk mengambil langkah pertama dan memaksimalkan kesempatan adalah kunci menuju masa depan yang cerah. Dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras yang luar biasa, Jafar dan Feli datang ke Ningbo bukan sekadar untuk numpang lewat. Mereka hadir untuk menantang, untuk menguji diri, dan untuk menunjukkan bahwa pasangan muda Indonesia juga bisa bersinar di pentas Asia. Sobat catatan badminton, jangan lupa untuk terus dukung Jafar dan Feli di Badminton Asia Championships 2025 ini. Kita doakan mereka bisa memberikan kejutan manis, mencuri kemenangan, dan pulang dengan pengalaman serta hasil yang membanggakan. Dan tentu aja, kita juga dukung seluruh wakil Indonesia lainnya yang bertanding di ajang ini. Satu suara, satu semangat, demi merah putih berkibar lebih tinggi di panggung Asia. Oke, itu dia kabar hangat dari dunia bulu tangkis hari ini. Jangan lupa like video ini kalau kamu ikut bangga sama perjuangan atlet-atlet muda kita. Komen juga pendapat kamu soal peluang Jafar dan Feli di BAC tahun ini. Dan pastikan kamu sudah subscribe supaya nggak ketinggalan update seru lainnya dari catatan badminton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat, tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan salam tepok bulu.